Uh, tetap kita juga butuh istirahat ya Bapak Ibu. Baik, selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang hebat dari Kabupaten Bandung Barat, juga ada yang dari luar Jawa ya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Mari kita mulai dengan membacakan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar dan membuahkan hasil yang luar biasa buat Bapak Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambil makan apapun silakan Bapak Ibu, karena jam segini biasanya pas makan malam ya. Kalau saya sih mengurangi makan malam-malam. Mengurangi makan malam-malam, tapi kalau lapar ya kadang-kadang ya. Ya begitulah ibu-ibu, bisi kalau bahasa Sunda mah sabar segala baru. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen ya. Susah Bu kalau udah usaha gini kita ya, susah kalau untuk ingin langsing lagi ya. Susah. Ya minimal sehat Bu ya. Amin. Baik Bapak Ibu, terlihat ya. Saya perbesar, tapi ini dulu ya. Langsung kesepakatan kelas. Oke, langsung kesepakatan kelas aja. Hari ini kita akan membahas 25 soal sampai nomor 100 Bapak Ibu ya. Seperti biasa kesepakatan kelasnya berdoa sebelum memulai. Kita sudah berdoa tadi, mengucapkan bismillah ya, kehadiran penuh, membuka kamera kecuali ada hal yang tidak dapat dihindari, mendengarkan saat narasumber atau peserta lain yang berbicara. Jika ingin berkomentar, klik tombol raise hand atau nyalakan mic atau ketik di kolom chat ya. Kemudian melakukan kegiatan dengan perasaan gembira. Nah ini biasanya support system yang luar biasa ya. Jika hati kita itu dalam keadaan tenang dan bahagia, biasanya melakukan sesuatu itu akan lebih enjoy Bapak Ibu ya. Nanti juga kalau saat ujian biasanya karena jadi tiba-tiba pengen ke toilet segala macam ya gitu. Biasanya itu karena pengaruh dari dalam Bapak Ibu, hati dan perasaan kita ya. Kalau kita hadapi dengan tenang, walaupun kadang memang hal tersebut pasti lumrah ya, segala macam ini, tapi tenang. Kalau saya dulu baca bismillah aja terus dalam hati beribu-ribu kali terus, insya Allah ketenangan akan diberikan oleh Allah ya. Sehingga membaca soal mencari kata kuncinya itu biasanya gampang Bapak Ibu ya. Baik, hari ini pertanyaan pemantiknya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini yang dapat membuat semangat Ibu naik? Silakan. Karena ada beberapa, jadi satu-satu silakan. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini yang dapat meningkatkan semangat Bapak Ibu? Baik, boleh Bu Tuti dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan tadi di sekolah itu ada IHT ya. IHT ya. Kemudian yang tadinya yang namanya kurikulum 13 itu apalagi udah tua ini seperti apa gitu kan ya. Iya. Apalagi kalau mendengar kata project gitu kan. Oke. Iya, kayaknya bingung apakah project itu tiap mapal gitu kan ya. Ternyata tadi ada pematerinya Pak Bapak Suparman, Haji Suparman ya. Nah, tadi juga ada teman yang kebetulan di SMP saya itu ada yang sudah lulus guru penggerak, Bapak Sodikin. Tadi juga sekilas menerangkan mengenai proyek tadi. Ada bayangan gitu sekarang. Bahkan tadi sudah berdiskusi untuk proyek di SMP 1 untuk kelas 7-nya selama ada tema gitu kan ya. Iya, temanya, topiknya apa. Sekarang ada bayangan gitu lah. Oh, alhamdulillah. Ya, kalau kita mau mengupgrade diri, mau berusaha dengan berdiskusi, insya Allah akan ada solusi. Ya, kalau segala sesuatu itu, kalau belum apa-apa udah, aduh kayaknya sudah
Support system dari dalam diri kita ya. Yang utamanya berarti Ibu sudah menemukan penyemangatnya. Oh, apalagi kan saya udah tua ini gini ya. Udah tua, kemudian gaptek gitu kan ya. Segala macam, kadang anak saya yang ngurus-ngurus gitu kan, ini gimana gitu kan ya. Tapi alhamdulillah banyak yang mendorong gitu kan. Kayak kemarin saya P3K kan, P3K. Ini Ibu yang P3K-nya bareng sama anaknya berdua bukan? Iya. Oh iya, waktu saya lihat berdua dengan anak wah luar biasa Ibu. Ibu ini anaknya 5, iya, semuanya yang jadi iya. gitu ya. Luar biasa. Berhasil Bu. Alhamdulillah. Sebenarnya sudah berhasil. Pandangan honor Ibu. Yang 5 itu yang kan lainnya. Honor semuanya ya. Ada yang di SD di Batu Jajar, ada anak saya yang 2 itu yang pertama Sekar, sama yang ketiga Irfan, 1 SMP di SMP 2 Ciamplas gitu. Dan lolos ya, luar biasa. Mantap. Sebenarnya Ibu sudah berhasil, sudah menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Mantap sudah ya. Sudah tidak memikirkan untuk tadinya udah aja sampai 60 nanti biar ngehonor aja gitu kan ya. Bahkan kan bapaknya anak-anak sudah pensiun, sama satu sekolah kemarin di SMP 1 Ciamplas. Mama katanya ini mau ikut pensiun kan, Kang naon di bumi biasanya manfaatin ilmu sampai 60. Luar biasa. Ya mama biasanya honor oge, bias kubar udah kepenak gitu kan ya. Ya, laras. Mohon waktu P3K pas siapa umurnya yang 56, 57 Pak Pepep ya. Ya ternyata saya acungkan tangan, malah harus ke depan. Aduh malu harusnya udah aja anak saya gitu kan. Oh iya katanya alhamdulillah. Itu ceritanya Bu. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Hebat sekali Ibu Tuti ini. Nah, itu salah satu pendorong semangat kita juga dia melihat dari semangatnya Ibu Tuti ini ya Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi walaupun sekarang Ibu katanya udah sebentar lagi umur usia 60 tapi masih semangat. Nah, kita yang masih muda-muda harus lebih semangat Bapak Ibu ya. Luar biasa. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan lancar dan lulus Bu ya. Amin. Oke, Bu Meliani. Hari ini penyemangat Ibu apa sih gitu? Penyemangat saya hari ini pada saat MPLS tadi saja saya senang ketemu anak-anak baru. Ajak nyanyi tadi tentang kan lihat di YouTube ada nyanyi tentang Pancasila. Itu aja sih penyemangat, senang gitu. Pelajar Pancasila ya? Iya. Iya Bu, berarti luar biasa Ibu ya. Kesenangannya, kebahagiaannya ada di kelas dan berada di sekitar anak-anak. Sudah menjauhi banget sebagai gurunya Ibu ya. Jadi support sistemnya ternyata saat ada anak-anak luar biasa Bapak Ibu, mulia sekali ya Ibu Meleni ini. Semoga doa dan keinginannya tercapai Bu ya. Amin. Insya Allah segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya Bu. Saya juga nunggu lama Bu. Saya juga menunggu lama dasar tentang kebijakan ya. Baik, Bapak siapa tadi ya? Pak Jai ya, Pak Rijal. 3 orang saja. Yang ibu-ibu 2, laki-laki 1. Halo Pak Rijal. Tadi lagi makan malam ya. Oke, nggak apa-apa, kasihan. Takutnya masih makan malam. Ibu Desi. Oh, udah selesai Pak Rijal. Silakan kalau Pak Rijal siap. Penyemangat hari ini apa sih yang ditemukan oleh Pak Rijal? Kata kagina laptop. Ya, diam dulu. Bisa dulu deh. Bisa nanya nih. Halo. Halo. Ya, Pak Rijal. Iya Bu. Iya, silakan. Penyemangat hari ini
Olahraga lah tentunya selalu. Oh, mantap. Makan banyak. Kita benar makan banyak. Iya, masih semangat dan ternyata penyemangatnya tuh adik-adik kecilnya tuh penyemangatnya Pak ya, luar biasa sambil ngasuh ya. Oke, baik Pak Rijal, luar biasa ya penyemangatnya hari ini adalah olahraga katanya. Wah, mantap ya. Olahraga dan ditemani oleh anak-anak tercinta. Bu, ini banyak bocil, Bu. Ya, itu memang salah satu penyemangat ketika kita pulang capek dari sekolah, dari mana, pas pulang ada anak-anak yang menanti. Oh, luar biasa itu. Ya, kalau dulu saya waktu anak masih kecil-kecil ya begitu, pulang udah capek, pulang sore, anak-anak saya kan bedanya hanya 2 tahun setengah gitu. Jadi kecil-kecil. Nah, sekarang udah dewasa semua. Paling kecil yang bungsu itu kuliah di Unpad. Itu yang paling bontot gitu ya. Ini udah gede-gede gitu ya, udah punya kesibukan masing-masing gitu. Mau tambah lagi merasa tua, paling juga nunggu cucu kali ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja ya. Kemarin itu sudah sampai 75 ya, kita cari 76 ya. Oke. Oke. Ya, 76. Biar saya dulu yang bacakan Bapak Ibu untuk biar saya perbesar. Oke. Nah, ini pasal 22E yang kemarin kita bahas bersama-sama juga ya tentang pemilu. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum ya atau KPU ya yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Membawa konsekuensi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah Oke, kata kuncinya tentang apa Bapak Ibu? Tentang KPU ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 22E. Jadi KPUT yang bersifat mandiri dan tetap dan profesional itu seperti apa gitu. Coba kita lihat di sini. Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat. Tidak ada hubungannya ya. Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah. Komisi Pemilihan Umum yang namanya belum tentu Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah. Komisi Pemilihan Umum yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini pertanyaan kok seperti ini ya jawabannya? Kira-kira sebenarnya ini menjebak Bapak Ibu. Sepertilah ini, kok pertanyaan seperti ini gitu. Yang ditanyakan kata kuncinya apa Bapak Ibu sebenarnya? Yang seperti apa KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri kan ya? Oke, yang mana? Apakah Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat? Apakah Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah? Apakah Komisi Pemilihan Umum yang namanya belum tentu Komisi Pemilihan Umum? Ya. Apakah Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah atau Komisi Pemilihan Umum yang namanya Komisi Pemilihan Umum? Oke. Ini sepertinya yang buat soal dibikin ribet seperti seolah-olah jawabannya asal gitu. Baik, Pak Ibu. Pasal 22E ayat 5 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kata kuncinya, KPU yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Membawa konsekuensi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Nah, yang seperti apa KPU-nya? Apakah Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat? Apa Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah? Yang C kayaknya kita skip ya. Apakah Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah?
atau komisi pemilihan umum yang namanya komisi pemilihan umum. Berarti C dan D ya, dan E kita skip ya. A, B, atau D. Bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nasional, tetap, dan mandiri. Jadi konsekuensi penyelenggaraannya seperti apa? Apakah hanya di pusat saja, apakah di daerah saja, atau dua-duanya itu? Mungkin D ya, dua-duanya. D. Oke, nah ya sebenarnya gampang ya. Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah itu ya. Karena kita nah di sini Bapak Ibu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, ini yang harus kita hubungkan dengan jawaban di sini ya. Dan ini penyelenggaranya seperti apa? Apakah hanya KPU itu hanya di pusat saja gitu, atau daerah saja, atau dua-duanya ya. Ini ada kalimat bersifat nasional, Bapak Ibu ya. Nah ini berarti jawabannya betul adalah D, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut nomor selanjutnya. Silakan Ibu Siti, Bu Siti Lia baru datang ya. Silakan Bu Siti. Bu Lia. Halo. Ingin dengar suaranya Bu Lia? Halo. Oh, Bu Siti Lia berarti lagi kemana ya? Oke, Bu Meliani. Silakan Bu Meliani. Nomor 77, model pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Project Based Learning. Indonesia Project Based Learning atau citizen. B. Discovery Learning. C. Pembiasaan. D. Cooperative Learning. E. Problem Based Learning. Oke, sebelumnya kita sudah bahas ya yang apa itu discovery learning, project, kooperatif, problem based learning sudah dibahas nih dari soal-soal sebelumnya. Kata kuncinya apa Bu yang ditanyakan? Hello. Model pembelajaran berarti yang ditanyakan ya. Tanyakan model pembelajaran, kemudian indikatornya ini gitu. Dengan indikator ini, yang mana modelnya? Coba lihat KKO-nya. KKO-nya apa tuh? Kata kerja operasionalnya, Bu. Kognitif itu. Kata kerja operasional IPK. Ini apa? Mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi. Nah, kalau mengidentifikasi cocoknya model yang mana? Apa? Project based learning, discovery learning biasanya. Pembiasaan, cooperative learning, atau problem based learning? B, bukan. Oke, kalau project B. Oke, jawaban Ibu Meliani discovery learning katanya. Kenapa Bu discovery learning? Discovery learning itu kan menemukan, Bu. Itu ada stimulasinya. Penemuan. Kita kalau dengan identifikasi kita bisa pengumpulan datanya, kita membuktikan pada tahap kesimpulan kalau discovery learning. Sedangkan project based learning itu biasanya ada proyeknya. Kalau pembiasaan itu ya model pembelajaran yang kebiasaan. Kalau project learning itu bekerja dalam kelompok seperti jigsaw segala macam. Kalau problem based learning biasanya ada permasalahan itu Bu biasanya. Kalau discovery sekedar menemukan dan mengumpulkan. Baik. Analisis yang luar biasa. Project based learning ada langkah-langkah tertentu, ada sebuah bahkan sampai penjadwalan membuat sesuatu ya. Kemudian discovery learning itu
menemukan sesuatu, mengungkap, mencari informasi sehingga sampai menyimpulkan. Dan masalahnya sudah ada gitu. Kalau mengidentifikasi berarti permasalahannya sudah ada ya, diidentifikasi sehingga permasalahannya kalau misalkan cooperative learning itu ya tadi disebutkan ada pengelompokan atau membuat anak itu lebih interaktif ya cooperative learning itu. Problem based learning berarti menyelesaikan masalah, menyelesaikan permasalahan. Nah, oke. Ya, memang antara B dan E ya, antara B dan E gitu. Tapi kalau kalimat mengidentifikasi memang cocoknya ke discovery learning. Ada tahapan-tahapan tertentu ya, kan ada apa namanya sintak ya Bapak Ibu ya. Sintak dari project based learning, discovery learning, cooperative learning, problem based learning itu ada sintaknya ketika dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, sintak dari discovery learning itu salah satunya yaitu mencari informasi ya. Kemudian nanti kan ada pembuktian dan sebagainya. Oke, baik. Untuk nomor 77 dari IPK KKO mengidentifikasi cocoknya dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oke. Baik, nomor 77 berarti B Bapak Ibu ya. Kita lanjut nomor 78. Baik, Ibu Desi, silakan Bu Desi. Pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan, KD mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Maka indikator keterampilan kewarganegaraan yang tepat adalah A. Membuat clipping tentang tanaman bunga yang ditanam di sekolah. D. Menjelaskan pentingnya tanaman bunga di sekolah. D. Membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah. D. Mengumpulkan data jenis yang cocok untuk ditanam di sekolah. E. Membandingkan tanaman bunga di sekolah dan di rumah. Oke. Kalau dari jadi praktik jadi Bu ya. Praktik belajar kewarganegaraan. Praktik ya berarti keterampilan. Sepertinya C Bu, membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah. Karena kalau membuat clipping. Jadi ada oke, jadi kata kuncinya praktik Bu ya? Iya, dirasa anak psikomotor jadi. Oke, jadi praktik dan ini ya. Ini KKO-nya mengorganisasikan. Nah, oke, kalau membuat clipping, apakah itu sebuah praktik? Bukan, itu ke kognitif. Oke, menjelaskan kognitif ya. Membuat rencana aksi ada action ya, praktik. Dan ada kalimat mengorganisasikan itu berarti ada tahapan-tahapan juga ya. Oke, mengumpulkan data. Kognitif itu. Masuk ke kognitif. Oke, membandingkan. Lebih ke kognitif. Oke, baik. Analisis yang luar biasa dari Ibu Desi ya. Berarti kita lebih ininya ke kata praktik dan mengorganisasikan. Ya, dari kata praktik ya. Nah, jadi ada action anaknya. Nah, di sini membuat rencana aksi menanam. Nah, kalau kalimatnya hanya rencana aksi ya, belum ada action ya, tetapi kan di sini ada membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah, berarti ada kan ini ada kata mengorganisasikan Bapak Ibu ya, berarti ada membuat tahapannya. Tahapan pertama yaitu membuat rencananya gitu ya, kemudian nanti aksinya melakukan action praktik menanam tanaman ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk nomor 78 jawabannya adalah C. Bapak Ibu, adakah yang masih penasaran tentang soal ini? Jelas? Sudah jelas? Oke, baik. Kita lanjut nomor 79. Silakan Ibu siapa tadi ya? Ibu Lia sepertinya tidak on kamera. Hello. Pak Rijal saja. Silakan Pak Rijal. Oke. Ibu Tuti saja. Silakan Bu Tuti.
Yang kelihatan siap terus. Nomor 79. Pak Jainuddin sedang mengembangkan RPP dengan KD, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan negara Pancasila. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah, jadi kita membuat indikator dari KD ini. KD kira-kira kalau di PPK ini KD apa ini? KI apa KI-nya? KI 1 dah. KI 1 ya? Oke, KI 1. Berarti lebih ke mana? Kalau KI berarti lebih ke apa? Afektif. Apakah pengetahuan atau keterampilan atau sikap? Sikap, afektif. Oke, berarti kita cari jawaban yang menuju ke sikap. Oke, silakan Bu Tuti. Kata kuncinya, kata apa? Bahwa ini termasuk KI 1, berarti sikap. kata kuncinya berarti di sini Contoh sikap. Bersyukur ya? Ya, bersyukur. Contoh sikap. Bersyukur itu sebuah sikap. Komitmen. Negara dalam mewujudkan. Menunjukkan contoh sikap semangat dan komitmen negara dalam meneruskan. Identifikasi, menunjukkan perilaku semangat. Menunjukkan. Berarti yang mana, Bu? Antara D dan E ya? Antara D dan E. Oke. A, B, C, D, E semua tentang sikap ya. Tapi lihat di KD-nya. Tentang apa KD-nya? Bersyukur ya. Oke. Kita lihat yang D katanya. Menunjukkan perilaku semangat dan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan perilaku semangat dan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak kaitannya kalimat ini? Nyambung nggak indikator ini dengan KD-nya, bahwa KD-nya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa? Oh iya. Tidak ya, tidak ada hubungannya tentang bersyukurnya. Tapi ini memang tentang sikap, tapi tidak berhubungan dengan KD yang diinginkan. Ya, KD yang diinginkan ini bersyukur. Sekarang kita lihat kata Bu Tuti kita antara D dan E. Kita lihat yang E-nya. Menunjukkan perilaku bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen negara. Nah, kayaknya ke ini. Jadi yang masuk yang mana, Bu? D atau E? Yang E ya. Ya, yang E. Oke. Jadi Bapak Ibu, dilihat di sini, walaupun di sini menunjukkan tentang KI 1, dari A, B, C, D, E ini semua tentang sikap, ya. Tetapi rujukan yang diinginkannya adalah KD-nya ini, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa tentang semangat dan komitmen pendiri negara. Iya, yang paling cocok adalah indikatornya yang E, ya. Atau kita lihat yang bagian A dulu. Menunjukkan contoh semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Ini betul Bapak Ibu ya, menunjukkan contoh sikap, tetapi hanya di yang ini nih. Merumuskan menetapkan dasar negara, semangat pendiri negara. Yang ininya tidak disebutkan. Ya, jadi yang paling utama yang ditanyakannya ini bersyukurnya itu ya. Jadi yang A sebenarnya betul tapi tidak sesuai dengan diinginkan KD-nya gitu ya. Jadi hanya sebagian saja ini. Kemudian B menjelaskan pentingnya sikap. Nah, ini kan bukan contoh sikap, hanya menjelaskan berarti kognitif ya. Mengidentifikasi berbagai cara untuk bersyukur. Walaupun ini ada kata bersyukur, tapi ini mengidentifikasi, bukan tidak. Ini berarti kalau ininya sih, kalau kadanya KD apa ya, yang nomor 3.1. Kalau yang ini kan 1.1 atau 1.2 ya. Oke, gimana Bapak Ibu paham tentang kalau yang kurtilas itu kan ada 1.1, 1.2, 2 ya, 2.1.
itu untuk spiritual, 2. Kalau satu untuk maaf, 1 spiritual, yang kedua itu untuk sosial, yang 3 kognitif pengetahuan, yang 4 keterampilan, ya. Oke, nah yang 4 keterampilan. Nah, saya ulang takutnya rada ribet. Jadi di KI 1 KD-nya berarti 1.1.1.1, berarti itu KD-nya. KD KI 1 tentang sikap bersyukur atau spiritual. Kalau yang nomor 2 berarti KI 2 tentang sosial, berarti KD-nya KD sosial nomor 2. Kalau yang nomor 3 itu berarti KD pengetahuan gitu. Yang sering kita kalau PPKR kan tidak langsung KD 3 ya. Dari KD 1 dulu, KD 2, KD 3 dan KD 4. 1 spiritual, 2 sosial, 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Nah, di Kurmer tidak ada itu. KD dirubah menjadi ayo, Bu Tuti katanya tadi sudah bintek. KIKD dirubah menjadi CP, capaian pembelajaran. Nah, silabus berubah menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi dari analisis CP menjadi TP, TP kita buat sendiri sesuai dengan analisis siswa dan sekolahnya, baru dibuat alurnya. Alur TP baru dibuat modul. Nah, itu ya. Yang seperti apa modul sebenarnya tidak jauh beda dengan RPP. Justru RPP langkah-langkahnya ada, langkah-langkah dari pendahuluan, inti dan penutup gitu, tetap ada di langkahnya. Oke, kalau dibahas secara gamblang waktunya akan habis Bapak Ibu kalau tentang Kurmer ya. Baik. Yang D menunjukkan perilaku, semangat dan komitmen. Ini betul tentang sikap, tetapi ini tetap yang kedua ini ya, tentang masalah komitmen dan semangat pendiri negaranya, tapi rasa bersyukurnya tidak ada. Nah, di E ya disebutkan rasa bersyukurnya tentang semangat dan komitmen pendiri negara. Saya baca ada Oke, Bu Lia katanya lagi ini. Siap, Bu Lia, silakan sambil mendengarkan saja ya. Katanya lagi. Kalau bahasa Sunda nuju mepende. Kalau orang ini Ibu Meliani dari mana? Dari Kalimantan atau dari Bengkulu? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Kalau mepende apa ya? Lagi menidurkan anak gitu. Bahasa Bengkulunya apa gitu. Baik, kita lanjut ke nomor 80 ya Bapak Ibu. Oke. Ya, sekarang Pak Rija sepertinya udah siap. Silakan Pak Rija nomor 80. Dalam rangka perumusan UUD NRI tahun 1945, sebelum sidang tanggal 18 Agustus 1945, susunan anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang ditambah menjadi 27 orang. Penambahan anggota baru tersebut mengindikasikan bahwa 6 orang. D jawabannya. D. Semua komponen bangsa dilibatkan dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. Oke. Semua pulau mendapatkan wakilnya dalam mendirikan negara. Pada saat itu kita tidak bicara pulau ya. Ya. Walaupun ada dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, D masuk ya. Kalau misalkan kita lihat C, dilibatkannya golongan minoritas. Tidak pernyataannya pun salah ya. Dilibatkannya generasi muda dan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ketika ada istilah Rengas Dengklok kan ada istilah kaum muda dan kaum tua ya.
Bukan berarti sebelumnya kaum muda tidak dilibatkan, berarti ya di sini pernyataannya. Justru kaum muda lah yang menggerakkan ya. Memperkuat perwakilan dari wilayah Borneo, apalagi ini Borneo itu Kalimantan ya. Berarti ini merujuk ke satu wilayah ya. Jadi betul Pak Rijal, jawabannya dia semua komponen bangsa dilibatkan dalam mendirikan negara Indonesia merdeka ya. Kalau kita lihat dari susunan panitia 9 itu ada 9 itu ya. Banyak yang menyangka MA Maramis itu non muslim, apa betul? Non muslim atau muslim? MA Maramis itu Bapak Ibu. Muslim juga nate. Halo Bu Epi. Halo. Nah, jadi terus sebenarnya memang pada saat perumusan dasar negara memang mayoritas muslim yang membuat kiai, banyak kiainya kan pada saat itu ya. Betul. Tapi ternyata sangat luar biasa kan ya toleransinya gitu. Toleransinya ketika panitia 9 membuat hasilnya Piagam Jakarta, banyak yang protes, akhirnya dirubah kan. Dan ternyata berhasil sampai sekarang dengan Pancasila itu. Ya Bapak Ibu, tidak adanya konflik. Kalau konflik-konflik hal-hal yang itu kan biasanya karena benturan kepentingan pribadi-pribadi ya, yang sering terjadi itu sebenarnya. Oke. Jawabannya adalah D ya, semua komponen bangsa dilibatkan dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. Oke, lanjut 81. Nah, Ibu Epi, selamat datang dan selamat membaca nomor 81, mangga. Oke. Materi pembelajaran PPKN yang sesuai dengan kompetisi dasar menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat. Dan cara pencegahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah cara pencegahannya, pemecahannya. Jadi menurut pelajaran PPKN yang sesuai dengan kompetensi dasar menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah fenomena arus mudik, arus balik, harus baca ya ini fenomena upacara ngaben pada masyarakat Hindu di Bali, fenomena masyarakat yang sedang antri sembako, fenomena relawan yang berasal dari berbagai daerah dalam membantu korban bencana alam, fenomena arus balik dan arus mudik dan arus balik. Ya, fenomena masyarakat yang akan melaksanakan sholat tarawih di masjid. Oh, berarti ini sesuai budaya ya, Bu. Berarti budaya fenomena ngaben Hindu Bali kayaknya. Gitukah? Oke. Jadi Bu ini menunjukkan, memilih kata kuncinya budayanya saja ya? Bukan sih. Budaya ekonomi, ada ekonomi juga ya. Daerah dalam membantu. Coba lihat lagi kata kuncinya yang mana? Sikap peduli. Kata kuncinya. Menunjukkan sikap peduli. Peduli dengan masalah-masalah yang muncul dalam sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Kalimat terakhir, Bu. Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Ini jangan dilewatkan nih. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya C, Bu. Fenomena relawan yang berasal dari berbagai daerah dalam membantu korban bencana alam. Oke, masuk itu ya. Nah, sekarang misalkan fenomena upacara ngaben pada masyarakat Hindu Bali. Itu berhubungan dengan sosial tidak? Ada ya? Saya ada. Ekonomi ada nggak? Enggak. Gender tidak disebutkan, ya. Oke, berarti masuknya hanya ke sosial dan budaya. Fenomena masyarakat yang sedang antri sembako.
sosial dan ekonomi ya. Ekonomi sosial. Ya, budaya enggak, gender juga enggak. Ya, ya walaupun disebutkan emak-emak yang ngantri minyak katanya ya. Ya, oke. Yang C, fenomena relawan yang berasal dari berbagai daerah untuk membantu korban bencana alam. Ini disebutkan korban bencana alamnya berarti secara umum siapa saja ya. Tapi yang membantunya dari berbagai daerah. Nah, ini masuk ke ini. Sosialnya ada, budayanya, budaya gotong royongnya ada, masalah ekonominya ini kalau bencana alam itu kan kita membantunya bisa berupa uang, berupa makanan dan sebagainya ya. Jadi bukan hanya tenaga saja relawan itu. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika-nya ada, Bapak Ibu ya. Ini dah berasal dari berbagai daerah. Oke ya. Jadi jelas ya jawabannya C. Tapi kita lihat yang D. Fenomena arus mudik dan arus balik perayaan. Ini masuknya ke sosial ya. Oke. Ekonominya ada nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Tidak disebutkan. Gender juga enggak kan ya. Jadi ini hanya menuju ke masalah sosial. Fenomena masyarakat yang akan melaksanakan sholat tarawih. Karena di sini tidak disebutkan agama ya, berarti masuknya ke sosial ya. Oke. Ya, baik. Jadi yang merujuk semua bidang adalah C. Dan ditambah dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman. Nah, di sini Bapak Ibu ya harus jeli banget ya, harus jeli sekali bagaimana menentukan kata kuncinya. Nah, yang itu menentukan kata kunci. Kalau kita salah menentukan kata kunci, bisa saja jawabannya akan lain gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut nomor 82. Bu Desi tadi udah ya. Bu, siapa lagi yang belum ya? Bu Tuti lagi saja. Ya. Nomor 82. Seorang asing yang belum kawin dapat mengajukan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia bila telah berusia A 18 tahun, B 19 tahun, C 21 tahun, D 20 tahun, E 17 tahun. Yang mana ada dalam peraturan perundang-undangan. Ketika anak sudah atau seorang asing ya boleh mengajukan masuk sebagai warga negara Indonesia gitu. Naturalisasi itu. Orang asing ingin 18 tahun. Betul, 18 tahun ya, betul. 18 tahun. Bahkan kalau misalkan seorang anak hasil dari perkawinan silang, misalkan dari orang Amerika dengan Indonesia. Nah, sebelum tanggal 18 tahun dia bisa sekarang sudah bisa dua paspor ya. Ada dua ya, ibunya dan ayahnya. Tapi setelah 18 tahun boleh bisa memilih mau yang ke ayah atau ke ibu gitu ya. Sebenarnya kalau dulu kalau misalkan nunggu 18 tahun kan bagaimana membuat akta lahirnya kan? Nah, sekarang ada aturan lain sehingga akta lahirnya bisa saja disebutkan itu jadi hanya ibunya saja yang dimasukkan atau bagaimana ada aturan lain gitu ya. Kalau misalkan membuat akta lahirnya nunggu sampai usia 18 tahun tidak mungkin. Usia PAUD saja memerlukan kakak dan akta lahir kan ya zaman sekarang gitu ya. Jadi pasti ada peraturan khususnya. Cuma untuk memilih supaya anak sudah kalau 18 tahun sudah dianggap dewasa sehingga bisa menyatakan mengungkapkan pendapatnya mana keluarga negaraan mana yang akan dipilih oleh anak gitu. Baik Bapak Ibu 83. Oke, biar saya yang baca ya. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom yang menyebabkan Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu. Akibatnya, usaha pemerintah Jepang untuk menepati janji kemerdekaan Indonesia sudah tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pernyataan kemerdekaan Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahannya merupakan
Artinya ketika tanggal 6 dan 9, apalagi setelah tanggal 14 Agustus ya, ada Pakem Power ya. Ya, jadi tidak ada kekosongan kekuasaan. Jepang menyerah pada sekutu belum ada yang Indonesia sehingga ada kekosongan kekuasaan gitu ya. Nah, di sini pernyataan kemerdekaannya seperti apa setelah ada kejadian tanggal 6, tanggal 9 dan tanggal 14 seperti sebenarnya ya. A. Kemauan dan tekad golongan muda untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia bebas dari penjajahan. B. Ketidakberdayaan pemerintah Jepang meneruskan proses kemerdekaan Indonesia. C. Kompromi golongan tua dengan sekutu yang menenangkan perang dunia. Skip itu ya, tidak ada hubungannya. Hasil keberanian dan kekuatan seluruh bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsanya. Oke, gitu. Bantuan sekutu menang. Skip. Antara A, B, dan D. Iya. D, hasil kekuatan seluruh bangsa. Seluruh bangsa, iya. Kan ada golongan tua dan golongan muda. Betul. Golongan tua, ibarat kata itu kan diculik sama golongan muda kan untuk segera mengproklamasikan kemerdekaan tanggal 16 Agustus. Iya, iya betul. Karena kejadiannya tanggal Pakem Power itu kan tanggal 14 ya. Tanggal 15, 16 adanya peristiwa Rengas Dengklok. Ya, kemudian lahirlah proklamasi ya. Oke, berarti dan ini bukan hadiah dari sekutu, juga bukan hadiah dari Jepang, tetapi merupakan hasil ini. Berarti ya dari jawabannya D ya, Bapak Ibu. Oke, analisis yang luar biasa. Kita lanjut nomor 84. Silakan siapa yang mau baca? Biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Saya juga sambil ngopi, maaf ya, saya minum kopi. Ya, silakan mau siapa? Mau Bu Desi, Bu Melani, Bu Epi? 84. Pengembangan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan guru melalui berbagai kegiatan yang dikategorikan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dalam konteks kehidupan siswa di sekolah adalah A. Melakukan kegiatan studi tour di akhir semester. B. Melakukan kegiatan cerdas cermat antar kelas. C. Maaf itu C ya, salah nih. Ini C, ini D, ini E. Maaf. C. Melakukan kerja bakti di sekolah. D. Mengembangkan taman toga kelas. E. Melakukan ibadah sholat zuhur berjamaah. Berarti kata kuncinya apa Bu? Pengembangan cinta tanah air dalam konteks NKRI. Ini apa ini? Dalam kehidupan siswa di sekolah. Kehidupan siswa di sekolah. Berbagai kegiatan. Pengembangan cinta tanah air. Mengembangkan tanam toga. Kegiatan meningkatkan rasa cinta tanah air, kegiatan. Yang mana? Kerja bakti. Apa kerja bakti? Apakah study tour, cerdas cermat? Bapak Ibu pernah dengar nggak Taman Toga itu apa? Taman Toga itu apa, Bu? Saya tanya. Taman Toga itu sebuah taman yang biasanya tentang obat-obatan dan sebagainya. Gitu. Yang berhubungan dengan apa ya? Intinya NKRI. Langsung ya. Bukan berarti Taman Toga itu bahwa taman pendidikan, bukan. Tapi lebih ke keanekaragaman Indonesia gitu sebenarnya. Oh iya deh, caranya nggak ngerti toga.
Ya, oke. Kerja bakti sepertinya Bapak Ibu langsung melakukan kerja bakti gitu. Apakah salah satu bentuk cinta tanah air gitu. Apalagi di sini ada kata di sekolah ya. Karena di sini ada dalam konteks kehidupan siswa gitu. Konteks kehidupan siswa. Nah, di sekolah. Oke. Coba antara C dan D berarti. Yang mana? Contoh D. Mengembangkan. Mengembangkan taman toga kelas. Oke. Jadi silakan searching apa itu taman toga, silakan ya. Nah, jadi yang lebih tepat adalah taman toga Bapak Ibu ya. Dan ini adalah istilah baru ya. Tapi sebenarnya sudah lama ada. Ya, Bapak Ibu cuma jarang digunakan oleh Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lanjut ke nomor 85. Tadi Bu Melani, silakan Ibu Desi. Salah satu manfaat penggunaan internet dalam meningkatkan mutu pembelajaran PPKN di kelas adalah A. Siswa dapat mengakses berbagai macam informasi yang mendukung pembelajaran. B. Pembelajaran secara individual sehingga lebih efektif. C. Siswa senang karena mengasihkan sambil bermain ketika belajar. D. Tidak ada siswa yang mengantuk sebab sibuk di depan layar komputer. E. Guru tidak perlu lagi menjelaskan materi pembelajaran. Sepertinya A, Bu. Siswa dapat mengakses berbagai macam informasi yang mendukung pembelajaran. Karena internet itu kan, karena dari internet itu kita bisa cari ya dari Google atau dari searching ya. Iya. Ya, ketika kita menyuruh anak bawa HP itu kan memang untuk searching ya. Oke, atau bahkan kalau misalnya ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi misalkan ada anak yang kinestetik atau senang video. Nah, itu saya pernah ini untuk kelas 9 SMP pembelajaran diferensiasi kontennya itu memberikan yang senang gambar saya kasih bagan, saya kasih gambar-gambar, yang senang menulis saya kasih artikel yang berhubungan dengan materi yang diajarkan, yang senang video saya kasih link video gitu. Dan ternyata dalam waktu 3 jam pelajaran, tiga kelompok itu bisa menyelesaikan membuat video pembelajaran, membuat sebuah artikel dan itu Bapak Ibu menggambar. Tapi kalau menggambar belum selesai ya, mewarnai dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu silakan dicoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak kita itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya juga kaget loh. Dalam waktu 30 menit nih anak bisa membuat sebuah video pembelajaran, materinya dibuat Canva dan sebagainya gitu dalam sebuah video. Ya, dengan cara mendownload, mencari video-video dari YouTube kemudian mereka gabungkan gitu. Ya, jadi kalau untuk kelas 7 memang agak sulit ya. Untuk kelas 9 itu sudah luar biasa Bapak Ibu ya. Setuju. Ya, jadi betul ya bahwa HP itu pemanfaatannya itu untuk mencari informasi dan sekarang bisa menjadi sebuah alat peraga bahkan dan media gitu ya. Bukan hanya untuk sumber ya. Kalau mencari informasi berarti sumber ya. Ya, jadi bukan hanya sebagai sumber belajar, tetapi bisa dijadikan alat juga media pembelajaran buat siswa gitu. Baik Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nggak usah takut, dan justru dengan seperti ini kita belajar mengajar itu tidak capek Bapak Ibu. Ya, bahkan ini ada pernyataan yang guru tidak perlu lagi menjelaskan materi pembelajaran. Tetap kita harus menjelaskan, memberikan penguatan karena ketika mereka mencari di internet itu takutnya ada hal-hal yang tidak pas gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalkan menyuruh tugas ke anak, silakan cari ini. Lebih baik diberi linknya sama kita. Kalau mereka mencari sendiri, kalau mengetik di Google misal kata peta atau apa, itu yang munculnya suka macam-macam Bapak Ibu. Bahkan ada gambar cewek yang aneh dan sebagainya. Nah, itu yang membahayakan Bapak Ibu. Jadi lebih baik kasih linknya ke anak gitu supaya tidak menyasar kemana-mana gitu ya.
Nah, takutnya ini nih, siswa senang karena mengasihkan sambil bermain ketika belajar. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan nomor 86. Ibu Epi, silakan. Halo. Halo. Wah, sepertinya Bu Epi lagi kemana ya? Oke, kalau gitu kembali. Ya, mangga. Ya. Aduh, kalau terus pada lupa. Nomor 86. Bukti adanya praktek penegakan hukum dalam sistem hukum dan peradilan. Saya di HP Ibu Yanti jadi. Oh ya. Di Indonesia untuk menjamin keadilan dan kedamaian warga negara adalah A. Penangkapan para pelaku ujaran kebencian. B. Penangkapan hakim dan jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi. C. Pelibatan TNI dalam kasus pemberantasan terorisme. D. Pelibatan pengacara dalam proses penyelidikan. E. Kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Jadi ini kata kuncinya bukti adanya praktek penegakan hukum dalam sistem hukum peradilan di Indonesia ya. Sistem hukum peradilan di Indonesia ya Bu ya. Ya. Itu kuncinya. Penegakan hukum dalam sistem hukum peradilan Indonesia. Oh iya. Hukum berarti para pelaku penegakan hakim jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi. Pelibatan pengacara. Pelibatan ini B gitu Bu. Oke, Bu, itu B. Analisisnya kemana nih? Ke penegakan hukumnya atau ke sistem hukum peradilannya? Iya, peradilan Bu. Sistem hukum peradilan itu kan melibatkan hakim dan jaksa. Kalau saya pikirnya gitu. Oke, dibaca dengan teliti Bu. Hakim melibatkan hakim dan jaksa, tapi ini hakim dan yang jaksa yang kena kasusnya di sini. Ya. Oh iya. Nah, gitu. Adanya praktek penegakan hukum dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia untuk menjamin keadilan. Bukti adanya praktek penegakan hukum dalam sistem. Oh iya. Penegakan hukum, menjamin keadilan. Demi keadilan berarti penegak hukum. Berarti pelibatan TNI bukan? Ada Bu, ini B tadi ya. Oke, berubahkah? Enggak, Bu Epi? Berubah bukan B. Kenapa? Dan peradilan yang menjamin keadilan dan kedamaian warga negara. Iya ya Bu. Harus teliti. Ayo, halo, mangga. Pelibatan TNI dalam kasus pemberantasan teroris. Anda takut terus damai Bu. Oke. Kita harus jeli kata kuncinya penegak hukum dalam sistem hukumnya. Sistem hukum. Penegak hukum dalam sistem hukum. Dalam sistem hukum peradilannya. Itu kata kuncinya. Penegakan hukumnya yang mana? Misalkan penangkapan para pelaku itu penegakan hukumnya. Sistem hukumnya yang mana? Gak ada ya. Kalau penegakan hakim dan jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi, itu perlakunya Bu ya? Iya. Penegakan hukumnya ada, menangkap hakim, sistem hukumnya. Hakim dan jaksa itu kan ada dalam sistem apa? Penangkapan. Peradilan. Saya tadi penegakan ya hakim. Bu Epi kurang teliti. Jawabannya betul B ya.
penangkapan hakim dan jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi. Jadi penegakan hukumnya penangkapan hakim dan jaksa, sistem hukumnya si hakim dan si jaksa itu adalah ada dalam sebuah sistem itu. Sistem peradilannya ya, justru yang menegakkan ya. Oke, sekarang yang C, pelibatan TNI dalam proses pemberantasan teroris. Oke. Ini masuknya penegakan hukum tapi akan lebih condong ke B. Pelibatan TNI kasus pemberantasan terorisme dalam hal apa? Pertahanan, itu lebih ke pertahanan. TNI itu kan tugas utamanya melindungi kedaulatan ya. Iya. Hak bangsa. Kalau ketertiban Polri. Dengan kalau sekarang KPK ya. Nah, tapi ini kasusnya terorisme. Tapi gitu ya Bu, jadi nggak mencangkuk. Iya, tidak berhubungan dengan itu. Bagai pelibatan pengacara dalam proses peradilan. Iya. Betul ya. Tapi adakah penegakan hukumnya? Ada proses. Ini mah sistemnya kan ya. Ini masuk ke sistem hukumnya. Ya, proses penegakannya enggak. Kebijakan BBM satu harga itu tidak ada hubungannya ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, Bapak Ibu puas dengan analisis kita? Jadi ingat Bu Epi baca teliti. Bu Epi tadi lebih ke kalimat penegakan padahal kalimatnya penangkapan. Ya. Oke, ya. Bingung kenapa penegak. Padahal penangkapan itu teh jadi kabar. Iya, ya. Kita lanjut nomor 87. Ibu. Nah, Bapak Rijal menghilang, adakah? Hello? Masih ada. Silakan Pak Rijal. 87. Kemudahan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi berkat adanya perkembangan iptek di bidang komunikasi dan informasi bisa menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai strategi negara dalam mengatasi bentuk ancaman tersebut di atas adalah jawabannya kemudahan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi karena adanya iptek memberikan informasi. Jawabannya E. Ya. Kayaknya A, Bu. Penangkapan terduga pelaku tindakan teroris. Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab E. Ada lagi yang lain? Oke, di sini kemudahan dengan adanya teknologi informatika ya di bidang komunikasi dan informasi bisa menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa ya, karena gampang sekarang ya medsos segala macam, ada sesuatu gampang bisa diakses, bisa menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai strategi negara dalam mengatasi bentuk ancaman ideologi berarti ya. Ideologi. Nah, ancaman ideologi di atas adalah yang mana? Terorisme, penetapan undang-undang terorisme, penetapan undang-undang tentang ormas, peraturan presiden tentang penguatan karakter, atau aturan tentang larangan ajaran radikalisme. Ideologi. D, Bu, D. D. Peraturan presiden tentang penguatan pendidikan karakter. Iya. Biar pada balan nerkap. Tapi di sini disebutkan peristiwa yang dikategorikan. Nah, jadi kata kuncinya harus dibaca teliti. Peristiwa yang dikategorikan sebagai strategi negara dalam mengatasi bentuk ancaman ideologi.
berarti aturan tentang larangan ajaran radikalisme, Bu. Radikalisme. Itu berhubungan dengan ideologi. Peristiwa antara A dan E ya? Ya betul, ada. Soalnya katanya apa ini radikal sekarang. Nah, radikalisme sebenarnya lebih ke yang contohnya adalah terorisme. Ya. Iya, terorisme, radikalisme. Luas lagi, Bu. Makan orang per orang, Bu. Kalau radikal mah ajaran ini ujaran kebencian, radikalisme sebutnya teh, Bu. Yang diminta peristiwa. Yang diminta adalah peristiwa. Sepertinya lebih ke penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme, bukan hanya undang-undangnya saja, tapi apa negara. Yang actionnya. Betul. B, C, D, E betul. Itu betul. Pernyataannya betul. Tapi yang ditanyakan peristiwa. Saya ulang-ulang tadi, peristiwa. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah A. Nah, ayo, seandainya ujian bisa diskusi ya. Oke. Baik ya, sepakat ya 87 jawabannya A ya. Ya, ajaran ke radikalisme memang Bu Epi pasti lebih condong ke kata ideologinya ya. Iya, betul. Betul sebenarnya itu, tapi yang diminta ada sebuah peristiwanya gitu. Kalau aturan tentang berarti itu sama dengan jawaban B dan C. Dan D juga sama semuanya. Ya. Oke. Sepakat ya, 87 jawabannya adalah A. Oke, 88. Yang belum kebagian lagi siapa? Bu Epi udah, Pak Rijal udah, Bu Desi, Bu Melani, Bu Tuti lagi, balik lagi ke awal. Nomor 88. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI menjadi dinamis. Menurut saudara, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam konten kekinian adalah berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan, pelibatan warga-warga negara dalam penetapan anggota DPR dan Presiden, keterbukaan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, D. Adanya alokasi dana pembangunan desa yang beragam antara Jawa dan luar Jawa, E. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Jadi kata kuncinya apa, Bu? Bapak Ibu? Kemajuan ilmu pengetahuan dan persatuan. Faktor penghambat ya. Persatuan dan kesatuan. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Faktor penghambat. Dengan adanya kemajuan IPTEK. Bukan. Oh iya. NKRI. Ya. Faktor penghambat kesatuan dan persatuan NKRI dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa kira-kira yang bisa menghambat itu? Faktor penghambat persatuan. Berarti dalam bidang IPTEK itu ya. Dalam bidang IPTEK, kemajuan IPTEK. Karena tadi kan ada, jadi soalnya ada ilmu pengetahuan, berarti di sini dan teknologi cenderung ke C ya. Oke. Berhubungan dengan aplikasi gitu. Oke. Tapi nggak tahu. Jadi faktor penghambat persatuan menurut Ibu keterbukaan komunikasi dalam kehidupan bangsa dan bernegara itu. Oke, keterbukaan. C?
Keterbukaan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ini kalimat positif apa negatif? Positif. Positif ya. Sepertinya iya Bu, yang negatif. Pelaksana kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Karena ada perbedaan tadi kan ada faktor penghambat kan ya. Faktor penghambat persatuan dalam bidang iptek Bapak Ibu. Ya, dalam bidang iptek ya. Kalau nomor A adanya berbagai kegiatan pengatas kemiskinan, skip, tidak ada hubungannya dengan iptek ya. Pelibatan warga dalam penentukan DPR, skip, tidak ada hubungannya dengan ipteknya. Keterbukaan komunikasi, oke, ada ipteknya, tapi tidak disebutkan komunikasi apa ya. Ya. Kemudian adanya alokasi dana pembangunan desa yang beragam antara Jawa dan luar Jawa. Disebutkankah ipteknya di situ? Enggak. Tapi di sini adanya alokasi dana pembangunan desa yang beragam antara Jawa dan luar Jawa. Itu adil tidak? Tidak adil. Adil Bu, beda-beda. Beda. Di Jawa butuhnya segimana, di luar Jawa segimana. Kalau semuanya di Jawa itu tidak adil, tapi yang beragam tergantung kebutuhan daerahnya. Ya. Contoh misalkan dana desa itu berbeda kan? Tiap desa beda-beda Bu. Tergantung luas daerah, bahkan ada daerah terpencil. Ya, jadi berbeda. Jadi beragam itu betul ya. Tapi adakah hubungannya dengan iptek? Nah, yang pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Jalan tol itu iptek bukan? Iya. Iptek ya? Iya. Iya. Dan dibuatnya berbeda. Iya. Menghambat nggak dalam persatuan? Menghambat. Ya, adanya ketidakadilan. Oke. Ya, oke. Jadi jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, betul-betul harus dianalisis Bapak Ibu. Berarti ini jawabannya antara D dan E, Bapak Ibu ya. Antara D dan E. Yang diinginkan soal adalah yang negatif, bukan yang positif. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang D itu yang positif, tapi ini walaupun berbeda ya, beragam Jawa dan luar Jawa, tapi Jawa dan luar Jawa itu memang harus diperlakukan berbeda gitu. Di luar Jawa itu kan struktur tanah dan sebagainya itu berbeda ya. Bahkan ada istilah daerah terpencil, ada daerah kalau ada guru sebenarnya sekarang itu guru garis depan ya. Ya, nah, di sini di KBB ada guru garis depan ada yang dari Nusa Tenggara. Tapi yang dari Jawa Barat juga ada yang di Kalimantan gitu. Ya. Padahal sebenarnya kenapa sih dari Jawa harus ke Sumatera ke Jawa? Harusnya yang dari Sumatera jadi Sumatera aja, cuma ininya ke pelosok-pelosok. Kalau di Pulau Jawa maunya pelosoknya yang mana ya kalau Pulau Jawa? Pulau Jawa pelosoknya di mana Bapak Ibu? Ya, jadi kadang ya baik ASN maupun PNS kalau di tempat di garda paling depan garis itu banyak yang ingin balik lagi ke kota gitu ya. Nah, baik. Nomor 88 jawabannya adalah E ya. Oke, kita lanjut nomor 89. Baik, saya yang bacakan. Fenomena perilaku masyarakat sebagai akibat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dikatakan berpengaruh terhadap integrasi nasional adalah gampang itu mah langsung yang mana Bu? Hoax. Hoax ya, iya betul ya. Makanya kalau kita dapat share dari grup, kalau harus dibaca dulu Bu, literasinya harus kuat. Jangan-jangan di dalamnya, kalau bisa baca selengkapnya, jangan di bawahnya malah membahayakan kita gitu ya. Jadi harus dibaca dulu. Kalau email itu positif ya. Online shop, bagi ibu-ibu sukaannya online shop ya. Online shop itu kalau di TikTok ya, aduh. Tangan itu ya, jari ibu-ibu masuk gatel. Waduh, ini bagus. Nah, ini bahaya ya. Betul itu, betul.
Kok ini bagus, kok ini murah ya gitu. Pas dilihat-lihat lah, ini pesanan ada berapa biji. Ya. E-banking bagus, positif. Online transportasi positif. Hoki itu yang justru yang negatifnya. Nomor 90. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah provinsi. Hal yang demikian merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara apa? Pasal 18. Kesatuan. Negara kesatuan. Pasal 18. Presidensial. Presidensial itu adalah presiden memiliki dua jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara kesatuan wilayah Indonesia terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten atau kota, ya. Kemudian konvensional, parlementer, federal. Oke, itu yang tidak kita gunakan, ya. Berarti antara A dan B, ya. Antara A dan B. Tapi kalau berhubungan dengan masalah bahwa di sini disebutkan wakil gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah atau otonomi daerah, ya. Itu adalah ciri khas dari negara kesatuan. Ya, negara kesatuan di pasal 1 ayat 1 dijelaskan di pasal 18. Makanya saya tadi sebutkan pasal 18. Baik, silakan Ibu, siapa yang mau baca? Ibu atau Bapak? Oh, ternyata harus ditunjuk terus Bapak Ibu. Harus ditunjuk terus. Silakan Ibu Tuti. 91. Integrasi nasional merupakan cikal bakal dari munculnya kehendak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama dalam suatu negara. Salah satu faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Sarana transportasi yang baik di antara wilayah negara Republik Indonesia. B. Peningkatan partisipasi warga negara dalam pembangunan. C. Filtralisasi nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia. D. Jalinan kerjasama di antara warga negara dan pemilu. E. Interaksi dalam komunikasi di antara warga negara. Ini jawabannya membingungkan, semuanya betul. Ya. Cuma mana yang diinginkan kata kunci? Nah, kata kuncinya yang mana nih? Harus jeli nih mencari kata kuncinya. Faktor pembentuk integrasi. Bukan? Iya, faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu dari keberagaman dengan cara apa? Dengan interaksi dan komunikasi negara warga. Interaksi atau jalinan kerjasama atau filtralisasi budaya asing. Kalau A skip, tidak berhubungan dengan pembentuk, walaupun memang sarana transportasi itu di wilayah diperlukan, ya. Kemudian peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan. Ini hubungannya dengan pemerintah, ya. Ini filtralisasi nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ini hubungannya dengan luar, ya, nilai luar, ya. Jadi antara D dan E. Mungkin E, ya. Antara D dan E. Jalinan kerjasama di antara warga negara dalam pemilu. Tapi ini hanya dalam pemilu saja, kan? Interaksi dan komunikasi di antara warga negara. Enggak, betul. Jawabannya interaksi dan komunikasi di antara warga negara. Iya. Jadi pemersatu harus ada hubungan didukung dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan gitu, pemersatu gitu, ya. Dan saya yakin di seluruh Indonesia semuanya sudah bisa bahasa Indonesia. Ya. Pasti bisa dimanapun, jadi bisa berhubungan. Oke, jadi nomor 91 jawabannya adalah E. Pasti pertamanya Bapak Ibu
Ibu saya mau nanya, ketika membaca soal ini, Bapak Ibu menjawab yang mana? Menjawab yang B. Yang B. Tuh, ada yang B. Gitu. Pembangunan ya. Gitu. Oke. Yang ditanyakan faktor pembentuk pemersatu ya. Misalkan sarana transportasi yang baik di antara wilayah negara Indonesia itu untuk kesejahteraan atau suatu daerah ya. Jadi di suatu wilayah kan, bukan masalah integrasi. Filterisasi nilai-nilai budaya asing itu hubungannya dengan luar ya. Baik, jalinan kerjasama di antara warga negara itu sudah betul ya. Cuma ada kalimat dalam pemilu saja gitu ya. Jadi terlalu spesifik ini. Yang diminta adalah secara luas. Ada kata dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau interaksi kan bisa dengan siapapun, kapanpun, di mana gitu maksudnya. 92. Integrasi nasional merupakan cikal double ya. Double. Oh, klik double. Oke. Kegiatan berikut yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan. Ingat, dinamika berarti ya. Dalam upaya menjaga keutuhan NKRI di Indonesia. Arti dinamika apa Bapak Ibu? Penghambat. Dinamika. Kegiatan berikut yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan dalam upaya menjaga keutuhan di sekolah. Sepertinya kata kuncinya dinamika persatuan. Arti dinamika apa Bapak Ibu? Dinamika itu sesuatu yang dapat mengenai sesuatu. Dinamika itu. C. Yang mana? Menggunakan aplikasi internet dalam kegiatan pembelajaran. Membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional. Larangan menggunakan HP saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Membiasakan siswa untuk memakai baju seragam sekolah. Mengelompokkan siswa dalam kelas berdasar prestasinya atau ranking. Yang B ya. Berarti yang C, yang D, yang E skip ya. Skip menurut saya. Kalau berarti yang B karena di sini ada kata persatuan kesatuan. Membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional. Oke, apakah menyanyikan lagu nasional bisa memengaruhi sikap perilaku? Ada timbal baliknya. Dinamika itu ada timbal balik Bapak Ibu. Karena membiasakan tadi, membiasakan. Kan membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional. Bukan hanya satu kali artinya. Jadi pembiasaannya apakah bisa mengimbaskan, mengaruhi yang lain? Atau menggunakan aplikasi internet dalam kegiatan pembelajaran? Antara A dan B nih. Lebih ke B karena namanya dinamika persatuan dalam kesatuan bangsa dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Lebih ke lagu nasional kalau ke menjaga keutuhan NKRI. Kalau ke aplikasi internet kan lebih ke proses pembelajaran saja itu. Oke, sip. Luar biasa ya. Luar biasa analisisnya. Jadi antara A dan B kalau aplikasi internet memang ada timbal balik. Hasil dari internet itu bisa, coba kita analisa lagi. Hasil dari internet itu bisa memengaruhi nggak terhadap persatuan dan kesatuan? Atau membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional? Timbal baliknya apa? Adanya rasa cinta tanah air berarti ya? Adanya rasa cinta tanah air dengan menyanyikan lagu nasional. Oke, pilihannya A atau B?
B. B. Oke, baik. Jawabannya adalah B. Ya. Jadi kalau kita fokus terhadap dinamika saja, ya dinamika saja yang memengaruhi itu ada timbal balik adalah internet gitu ya sebenarnya. Tapi kalau yang justru yang mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan adalah menyanyikan lagu nasional. Nah, sekarang anak-anak kita itu kalau misalkan suruh menyanyikan lagu nasional itu sudah banyak yang lupa. Lupa. Iya, ketika misalkan hari Senin menyanyikan lagu nasional, bisa nyata halo-halo Bandung aja anak-anak teh. Disebutkan lagu yang lain, Tanah Air. Yang nyanyi ibu gurunya saja, yang lain diam. Anak-anaknya berarti tidak hafal. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah B ya. Baik, nomor 494. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, kemarin juga pernah dibaca, tapi ingat, lihat soalnya, kata kuncinya. Kalau kemarin kita bahas tentang kedudukan tata urutan perundang-undangan ya. Kalau sekarang yang ditanyakan kedudukan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang mana? Hukum tertinggi di Indonesia. Ya, D. Satu kesatuan dengan konvensi, hukum tertulis nasional, sumber segala sumber hukum, landasan ideal. Kalau hukum tertinggi berarti dalam konteks tata urutan, Bapak Ibu. Oh. Sumber segala sumber hukum. Iya, ya. Satu kesatuan dengan konvensi tidak ini ya. Masih tata urutan kalau gitu ya. Hukum tertulis nasional. Betul memang hukum tertulis ya. Tapi dalam sistem hukum nasional. Oke, kedudukannya ditanyanya. Sebagai sumber segala sumber hukum. Iya. Kalau kemarin tata urutan gitu ya? Ya, kemarin tata urutannya gitu. Sebagai sumber rujukan perundangan yang lainnya. Atau sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Itu jawabannya tata urutan perundang-undangan. Kalau ini pasti ada kedudukan tata urutan perundang-undangan. Kalau ini kan kedudukan undang-undang dasar. Ya, oke. Jadi dicatat nih, ada perbedaan pernyataan dan jawabannya pun berbeda. Ya, nah Bapak Ibu jangan sampai salah konsep ketika menyampaikan pada murid Bapak Ibu ya. Jadi kalau murid ketika kita sampaikan salah konsep ini gitu akan berakibat fatal nantinya gitu ya. Jadi kita bahas kemarin tata urutannya yang sekarang adalah kedudukan Undang-Undang Dasar ya. Jadi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini ada di kelas 8 atau 9 Bapak Ibu? 8 ya, bertilan. 8 apa 9? Tata urutan perundang-undangan. Oh, 8. Tata urut 8. Kelas 8 ya. Kelas 8. Oke, kalau tentang apa sih pembukaan, makna pembukaan di kelas 8, kelas 9 ada ya dibahas. 9. Di kelas 9 ada pembahasan lagi sedikit ya. 9 ya. Di kelas 8 juga ada sebenarnya ya. Oke, lanjut 95. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK bertanggung jawab ya. Nah, ingat berarti udah bisa langsung masuk kata kunci nih, kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka instrumen penilaiannya adalah, jadi ingin membuat instrumen penilaian dari IPK-nya bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana Bapak Ibu? Jadi setiap kalimatnya harus betul-betul dipahami. Berhubungankah dengan rasa tanggung jawab? A, B, C, D, atau E?
Oke. Ya, kita lihat bagian A. Ada yang menjawab? Mau ada yang menjawab, Bapak Ibu? A, B, C, D atau E? Rasa tanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek. Instrumennya apa? Ada yang menjawab penilaian teman untuk mengungkap seberapa sering siswa memberitahukan informasi yang benar melalui media sosial. Yang A ada ya. Rasa tanggung jawab kah? Yang A, jelaskan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adakah rasa tanggung jawab ketika mereka menjelaskan gitu harus seperti apa? Oke. Atau benar salah penemuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan baru. Tidak ada ya, tidak ada istilah bertanggung menyikapi pengaruh kemajuan teknologi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Buat tabel keuntungan dan kerugian pengaruh kemajuan iptek. Enggak masuk. Benar salah penemuan komunikasi tanpa kabel. Tidak masuk. Penilaian teman untuk mengungkap seberapa sering siswa memberitahukan informasi yang benar melalui media sosial. Masuk. A juga masuk. Antara A dan E, Bapak Ibu. A. Lebih ke E. Apa E? Saya E. Oke, kita lihat yang E. Penilaian teman untuk mengungkap seberapa sering siswa memberitahukan informasi yang benar melalui media sosial. Ke aksinya ya. Sekarang seberapa sering informasi bukan hoax berarti ya. Yang A, jelaskan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu lebih ke menjelaskan, hanya menjelaskan saja ke Ini kata bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan. Ini KI apa nih? Sosial. Sikap, pengetahuan, atau keterampilan? Bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan. A atau E? Lebih ke sikap. Sikap ya. Ya, ya. Oke. Ya. Kalau ke kognitif itu A. A. Ya. Ada kata pengaruh. Ya. Kalau ke kognitif berarti A. Ada kata pengaruh kemajuan iptek terhadap dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi karena di sini, ada kata bertanggung jawab berarti sikap. Ya, oke, Bapak Ibu, analisis yang luar biasa. Pak Andri sudah hello Bapak Ibu. Pak Andri sudah hello karena sudah jam 21.14 sudah lebih 14 menit. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita di pertemuan berikutnya. Ini pertemuan keempat ya? Keempat. Nanti pertemuan berikutnya bisa 25 soal lagi. Ada, bisa. Baik, izin off record dulu ya Bu ya. Ya.